Apa sih ketangguhan? Ketangguhan itu adalah ibaratnya gini, sederhananya kayak per. Kayak per yang walaupun ditekan tapi punya kemampuan untuk bounce back. Punya kemampuan untuk kembali lagi. Bahwa pada intinya, pada dasarnya hidup kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang perempuan gak lepas dari yang namanya masalah. Benar apa benar? Siapa di sini yang gak ada masalah dalam hidupnya? Boleh gantian, saya duduk aja di bawah, saya dengerin Bu, ibu yang ngomong. Kita semua pernah punya masalah, kita semua pernah lewatin air mata, kita semua pernah ada dalam tekanan yang rasa-rasanya Tuhan udah gak sanggup lagi, Tuhan ini udah aduh ampun deh, minta ampun deh. Tapi setelah sampai di titik ini aja, kalau kita nengok ke belakang, ternyata lewat juga loh. Ternyata lewatin berbagai musim air mata, musim perapian mungkin, atau mungkin musim yang happy-happy aja. Lewat loh ternyata, buktinya kita ada sampai hari ini. Buktinya kita masih bisa duduk, masih bisa angkat tangan, nyanyi nyembah Tuhan sampai hari ini. Amin. Nah, saya akan buka dulu dasar kebenaran firman Tuhan dari Matius 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat 16, kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1, demikianlah di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tadi saya katakan kita melewati berbagai musim dalam hidup. Pengkhotbah pun bilang begitu. Benar enggak? Dikatakan ada musim menanam, ada musim menuai, ada musim menabur, ada musim berduka, ada masanya, ada waktu untuk bersuka cita, ada waktu lahir, ada waktu meninggal dan lain-lain. Kita semua kita nggak bisa lolos dari yang namanya cycle ini. Dari pattern ini kita nggak bisa lolos dari sini. Ada pattern, ada musim dalam hidup setiap kita. Sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Kita juga pasti ada kayak gitu. Ada musim nih kayak gini nih, mau masuk Natal. Ada musim mungkin kita udah mulai sibuk nyiapin Natal. Ada musim nanti kalau misalnya udah awal tahun kita mulai sibuk menata. Kira-kira tahun ini, sepanjang tahun ini mau ngapain ya, mau bikin apa ya. Ada musim nanti mulai pertengahan tahun anak-anak mau sekolah. Ada musim mungkin dalam rumah tanggamu yang lagi honeymoon. Orang yang baru nikah dikatakan di fase honeymoon katanya. Semuanya kayak serba lovey-dovey banget deh gitu. Kayak udah paling indah banget deh. Tapi dalam pernikahan kita sendiri tahu kan katanya 1 tahun pertama adjustment. Mulai masuk, wah ini bintang rata udah mulai senyum-senyum nih. Mulai masuk 2 sampai 5 tahun. Mulai makin ngerti lagi, ternyata begini ya, gak pernah kelihatan nih selama nikah nih ternyata suami saya begini nih. Walaupun dari awal tahu sih kalau misalnya narik pakaian selalu paling bawah gitu kan. Gak diangkat dulu bagian atasnya gitu kan. Ada mungkin nanti mulai masuk 6 sampai 10 tahun katanya mulai masuk musim apa lagi dan lain-lain. Kita semua gak lolos dari yang namanya musim ini. Nah sementara ayat yang tadi kita baca ini diambil dari ketika Yesus khotbah di bukit, Matius 5. Yesus bilang begini, ini perkataan Yesus sendiri Bu. Yesus bilang begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ayat ini gak pakai terms and conditions. Ayat ini gak ada bintangnya tuh. Hendaknya terangmu bercahaya ada bintang. Di bawahnya ada keterangannya, syarat dan ketentuan berlaku. Ayat ini gak bilang, Yesus tuh gak ngomong demikianlah hendaknya terangmu bercahaya kalau hidupmu lagi banyak duit. Udah tanggal 25 nih, udah ada yang gajian nih suaminya. Coba Bu, belum Bu? Tanggal berapa Bu? 30? Sabar ya Bu, 5 hari lagi. Gak pakai bintang tuh. Hendaklah terangmu bercahaya kalau anakmu lagi pada nurut semua. Hendaklah terangmu bercahaya kalau suamimu dapat promosi di kantor. Hendaklah terangmu bercahaya kalau kamu lagi dapat arisan, giliran arisan. Enggak ada syarat dan ketentuan berlakunya. Artinya musim boleh berubah, masa dalam hidup boleh berubah, tapi kita sebagai anak Tuhan harus selalu bercahaya. Di depan semua orang. Dengan tujuannya apa? Supaya orang-orang melihat perbuatan kita dan ujung-ujungnya apa? Memuliakan nama Tuhan. Gak pakai syarat, ketentuan dan berlaku. Artinya gini, terangnya kita tuh bukan dari keadaan. Tapi terangnya kita adalah dari Tuhan Yesus. Yang kita tahu dialah terang itu. Dialah sang terang itu. Yang minggu depan kita akan masuk bulan Natal. Udah pada pasang pohon Natal Bu? Belum, nanti tunggu Desember ya. Copotnya April. Pas tiba-tiba ingat, ya ampun Kaca udah mulai bahas Paskah nih. Pohon Natal di rumah belum dicopot. Yang bulan depan kita mulai akan itu udah mulai tuh pasti tuh di mana-mana kan the light has come. Bintang ngomongin soal terang. Terangnya kita berasal dari Tuhan yang enggak tergoyahkan, yang tidak ada kegelapan yang dapat menyelimutinya kata firman Tuhan. Amin. Nah, sekarang kalau kita bahas shine through the season, saya tertarik untuk ngambilnya tuh dari musim-musim yang ada di dunia secara natural, secara alamiah. Mungkin kita nggak hidup di negara 4 musim ya, kita hidup di negara 2 musim ya di Indonesia ya.
Ada musim panas dan panas banget. Panas dan apalagi Bekasi kan. Panas banget sama super panas banget gitu kalau di Bekasi. Ada 4 musim. Yang pertama ambillah dulu kita dari musim semi. Nah yang musim semi kita kalau bayangin musim semi itu apa sih yang muncul di kepala ibu? Gak pernah keluar negeri ya? Maaf. Enggak, saya bercanda. Kalau ngomongin musim semi, kita pasti mikirnya kan, bayangan kita tuh mungkin kayak lagi di Jepang, bunga sakura lagi bermekaran, bunga-bunga tuh lagi kuncup-kuncup, pohon mulai kelihatan lagi daunnya, yang tadinya super dingin banget, mulai hangat. Saya tarik ini musim semi ibaratnya tuh musim yang nyaman, comfort. Musim yang pertama, comfort. Ketika lagi musim semi, lagi musim nyaman, musim comfort, tugas kita adalah shine with integrity. Bersinar dengan integritas. Gini loh, kadang kita pikir tekanan dalam hidup tuh kalau lagi ada banyak tantangan. Kadang kita pikir tekanan itu, tantangan dalam hidup adalah kalau kita lagi banyak masalah. Kalau kayak gini nih, akhir bulan. Baru kita pikir itulah tantangan. Tapi gini loh, sebenarnya kalau kita mau lebih kritis lagi, ada satu momen yang justru lebih berbahaya daripada tantangan itu sendiri. Namanya musim kenyamanan. Namanya musim comfort. Kenyamanan seringkali justru lebih berbahaya. Gini, Pastor Gideon suka ngomong gini, banyak orang gak siap miskin, tapi lebih banyak orang gak siap kaya. Banyak orang gak siap miskin, mereka nabung, mereka investasi, mereka mengatur keuangan mereka sedemikian rupa. Tapi pada kenyataannya lebih banyak orang yang gak siap kaya. Masih mohon maaf, masih susah aja, udah berani ngianatin pernikahannya. Masih belum jadi apa-apa aja, udah berani kurang ajar sama orang tuanya. Masih minta duit dari emaknya aja, masih hidup dari ketek mamanya aja, tapi udah berani. Mama diem deh, jangan ngatur-ngatur hidup aku deh. Banyak orang gak siap miskin, lebih banyak orang gak, kebayang gak kalau orang-orang kayak gitu Tuhan langsung kasih kuasa sama dia. Langsung kasih jabatan sama dia, langsung kasih power, langsung kasih uang yang banyak sama dia. Dan kenyataannya Tuhan tuh sayang banget sama kita. Makanya kadang-kadang Tuhan izinin kita diproses dulu, diberesin dulu. Baru untuk ngangkat kita, baru untuk mempromosikan kita. Comfort atau kenyamanan itu berbahaya karena bikin kita jadi lebih off guard. Bikin kita tuh jadi lebih gak waspada. Bikin kita merasa nyaman, santai, coba deh. Kalau lagi banyak masalah, doanya sih paling top. Pagi-pagi bangun jam 4 pagi, saingan sama tetangga sebelah. Doa duluan kalau lagi ada masalah. Tuhan aku memerlukanmu, aku tidak bisa jalan sendiri tanpa engkau. Puasa rajin, ibadah rajin. Datang women ministry mau di Bekasi kayak, mau di Kelapa Gading kayak, mau di mana kayak datang pokoknya. Tapi giliran Tuhan udah ubah keadaannya. Gimana ya Tuhan? Ntar deh Tuhan minggu depan, minggu ini nih kan lagi ada baru. Ini kan mau Natal Tuhan nih, pesanan bakery saya akhirnya dapat pesanan nih Tuhan nih, bikin nastar nih. Ini kan berkat dari Tuhan juga Tuhan. Lah Tuhan dibawa-bawa tuh, dijadiin alasan. Berkatnya dijadiin alasan. Karena kenapa? Lagi nyaman. Kenyamanan bikin kita gak waspada. Mulai kita kompromi kecil-kecil. Rasa kebergantungan kita sama Tuhan mulai menurun. Makanya kenyamanan menguji apakah terang kita otentik atau hanya muncul saat kita susah dan butuh Tuhan doang. Apa sih integritas? Integritas nih kalau dari bahasa Latin adalah integer yang artinya utuh, tidak terpecah atau konsisten. Kalau saya summary beberapa dari tokoh-tokoh Alkitab yang dikatakan punya integritas. Integritas itu mereka yang punya hati yang tulus dan jujur, mereka yang hidup tanpa bercacat. Saya rasa nggak mungkin lah yang namanya manusia selama masih darah dan daging hidup tanpa bercacat, nggak mungkin. Tapi gini loh, intinya gini, orang yang punya integritas di depan orang sama dia ketika di kamar sendirian, orang yang sama. Orang bisa di sosial medianya buset ayat semua. Lebih banyak ayatnya daripada di Alkitab kayaknya tuh. Udah bisa dia kalau udah pencitraannya, si paling-paling. Tapi giliran coba tanya sama anaknya. Coba tanya sama asisten rumah tangganya. Coba tanya sama tetangganya. Orang kayak apa sih dia? Orang yang di depan banyak orang, sama di tempat nyamannya dia, di rumahnya, di dalam keluarganya adalah orang yang sama. Itu orang yang punya integritas. Bahkan lebih hebat lagi orang yang justru di rumah lebih hebat daripada ketika dia di luar. Orang yang punya integritas, jalannya lurus.
Ketika nggak ada yang ngawasin, tetap jaga hidup benar. Ketika nggak ada yang lihat, mungkin ada beberapa yang pekerja di sini. Ketika mungkin ada kesempatan untuk markup, untuk mana reimbursannya? Sama suami kan. Pakai duit kamu dulu mah, nanti akhir bulan aku ganti. Kesempatan. Kemarin ke toko buku beli buku anak. Padahal sebenarnya beli cuma 120.000 sama kita ditambahin 0,1 di belakang. Beli buku apa ya 1.200.000 kan gitu. Integritas, ketika ada kesempatan ngambil keuntungan tapi kita tetap jujur. Ketika yang lain pada males-malesan, nih kan udah mau Natal nih ya, orang-orang udah vibesnya udah hawa-hawa liburan nih. Udah hawanya udah hawa mager aja. Udah mikir nanti mau kemana ya awal tahun. Gereja cari Tuhan. Tapi kita tetap bekerja dengan baik, tetap melakukan tanggung jawab kita dengan baik, itu integritas. Kalau ngomongin integritas, rasa-rasanya ada satu tokoh di Alkitab yang paling pas banget. Yang kelihatan banget orang tokoh yang berintegritas. Namanya Daniel. Tapi kalau kita dengar nama Daniel, apa yang muncul di kepala kita? Indonesian Idol. Teman saya itu. Kalau dengar nama Daniel, kita pasti otomatis munculnya apa? Goa singa. Di masa susahnya Daniel. Di tekanannya Daniel, di masa yang Daniel tuh antara hidup dan mati tuh. Hidup dan mati udah tinggal hitungan detik tuh. Nih singa ketika dilempar, mangap apa enggak nih. Tapi kita suka lupa Daniel itu adalah tokoh yang punya integritas luar biasa. Kita ingat Daniel di masa susahnya. Tapi kita kadang-kadang lupa Daniel di masa kejayaannya. Yaitu dia menjadi orang penting, pejabat penting di kerajaan. Bukan satu kerajaan loh Bu, 3 kerajaan. Di kerajaan Babilonia, Persia dan Media. Gini. Kita kadang-kadang, kayak misalnya nih, tahun lalu kita baru ganti kabinet ya, baru ganti pemerintahan, baru ganti kepemimpinan. Tapi kita bisa lihat orang-orang di sekitar ring satunya presiden ganti, beda. Itu masih satu negara, cuman ganti pemimpin. Cuman satu kerajaan, masih dalam satu kerajaan, cuman ganti raja. Kita bisa lihat orang-orang di sekitarnya berubah, orang kepercayaannya berubah. Daniel bukan hanya ganti pemimpin, tapi ganti kerajaan. Ganti kerajaan ketika Babilonia dikalahkan oleh Persia. Logikanya orang yang akan dipakai sama rajanya Persia adalah orang-orang Persia. Tapi dipakainya Daniel, bekas dari kerajaan yang diambil sama kerajaan Persia. Dan Daniel latar belakangnya itu adalah budak. Orang buangan dari Israel dibuang, diambil. Raja Nebukadnezar mencari orang-orang muda yang pinter-pinter, yang pandai-pandai, yang excellent. Diambil, salah satunya Daniel. Dia statusnya orang buangan, orang asing. Bahkan bukan orang Babilonia, bukan dari kerajaan Babel. Diambil, dapat posisi yang baik, ganti kerajaan, dia masih dipakai. Kita lihat, dalam Daniel 6 ayat yang kelima. Ketika Daniel ini dalam posisi tinggi, dalam dia jadi pejabat di kerajaan, dia punya kuasa, dia dihormati, dia ditakuti, dia dipercaya sama raja. Justru di situ dikatakan ini. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan sebab ia setia, tidak didapati suatu kelalaian atau kesalahan padanya. Lihat, justru disitulah perbedaannya. Orang-orang yang nyari kesalahan Daniel bukan orang sembarangan loh. Wakil raja, pejabat tinggi dan wakil raja. Dia bisa aja mungkin cari-cari, dia punya akses untuk mencari kehidupan pribadinya Daniel. Mungkin orang-orang bilang, depan raja mah dia emang begitu, penjilat. Depan raja dia begitu. Wakil raja, pejabat tinggi, mereka punya akses, mereka bisa kirim orang untuk ikutin Daniel. Halo, untuk buntutin tuh orang, mata-matain tuh orang. Laporin sama kita, dia ngapain kalau di belakang raja. Banyak orang gitu kan, depan raja siapa, depan bos gitu kan. Siapa, baik pak. Kalau ditanya, gimana tadi menurut kamu? Keren pak, bapak paling keren. Iya kita paling keren ya, iya gak ada yang kayak kita ya. Kita bisa depan orang jilat raja, jilat pemimpin, bilang yang oke. Tapi di belakang, wakil raja, pejabat tinggi berusaha untuk cari kesalahan Daniel. Tapi dikatakan tidak mendapat alasan apapun atau kesalahan. Yang bisa bikin Daniel didakwa. Tapi kalau kita baca, kecuali cara dia menyembah, berdoa kepada Allahnya. Karena Daniel straight sama Tuhan. Straight sama Allah, walaupun dia orang kepercayaan raja. Kadang kita kan
Karena kita gak mau kehilangan jabatan, gak mau kehilangan kenyamanan. Kadang kita menutupi kekristenan kita. Kadang kita, iya semua agama sama lah. Supaya kita diterima sama orang. Supaya kita gak kehilangan kenyamanan kita. Semua agama sama enggak. Keselamatan hanya ada dalam Yesus. Gak ada yang lain. Daniel straight, lurus. Dia berdoa 3 hari sekali katanya menghadap kepada bait Allah. Berdoa kepada Allahnya. Dan itulah celahnya dia. Tapi di situ Tuhan tolong dia. Daniel contoh. Walaupun dalam keadaan nyaman. Daniel berdoa kepada Allah bukan hanya pada saat dia mau dilempar ke gua singa. Tapi dia melakukan itu secara konsisten. Amin. Dalam keadaan nyaman, dalam posisi yang baik, posisi tinggi. Dia konsisten. Doa cari Tuhan. Konsistensi di masa nyaman melahirkan kekuatan di masa sukar. Justru kalau lagi nyaman Bu sekarang, jangan lari dari Tuhan, jangan kendor sama Tuhannya. Supaya nanti ketika masalah datang kamu tahu harus ngapain. Kamu tahu harus gimana. Karena ketika lagi on the mountain top, terus nempel sama Tuhan. Amin. Yang kedua, musim yang kedua. Kalau udah musim semi berlalu, kita masuk ke musim panas, masuk summer, musim panas. Saya gambarin musim panas itu kalau season dalam hidup kita lagi hot, lagi panas, lagi gerah, lagi capek banget, melelahkan karena panas. Tensi dalam rumah tangga lagi panas, tensi dalam pekerjaan lagi panas, suhunya lagi panas, tensinya lagi tinggi. Musim panas, saya gambarkan musim pressure, musim tekanan. Justru itulah saatnya kita shine with attitude, bersinar dengan karakter kita, dengan sikap kita, dengan perilaku kita. It's like, ya tadi saya bilang gitu, kayak hot summer days, masa-masa musim panas, hari-hari musim panas yang melelahkan. Mungkin kalau ada di dalam season, di musim yang capek secara mental. Ya 2 minggu yang lalu kita bahas soal depresi. Mungkin ada yang udah kepala nih capek banget. Badan sih seger-seger aja sih. Tapi mental yang capek. Udah tidur sekian lama bangun tetap capek aja rasanya. Karena pikirannya yang capek. Kita kan ibu-ibu perempuan kesannya badan gak ngapa-ngapain tapi pikiran kemana-mana kan. Masak apa hari ini, siang masak apa ya, aduh sayur habis lagi, mesti ke pasar dulu, aduh besok anak ulangan lagi. Belum belajar lagi dia, ya ampun udah tanggal segini, mesti bayar cicilan sekolah lagi, mesti kartu kredit udah datang lagi, padahal kesannya kita diem aja. Terus giliran suami nanya, ngapain sih lu di rumah diem-diem aja? Lah emang cucian beres sendiri. Ketika kita rasanya capek mental, overload, lagi banyak drama. Di gereja mungkin banyak drama, di keluarga banyak drama, banyak konflik, ada misunderstanding, mungkin yang bekerja ada deadline. Dalam tekanan, yang orang lihat tuh bukan hasilmu, tapi responmu. Dalam masalah, gimana sih kita tetap tenang di saat orang lain panik? Gimana sih kita tetap sopan, tetap lembut, tetap mengasihi di saat kita ditekan? Gimana sih tetap mengampuni walaupun diperlakukan gak enak? Dalam masa tekanan yang kelihatan adalah sikap kita, adalah respon kita. Gimana kita meresponi masalah, gimana kita meresponi hal yang gak enak dalam hidup kita. Filipi 2 ayat yang ke-15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tekanan itu bisa jadi platform untuk kita tetap bersinar. Justru sebagai minoritas kita, sebagai kaum minoritas, kita ini mungkin double minority Bu. Udah Kristen, perempuan, minoritas ganda. Tapi justru disitulah nih firman Tuhan yang katakan. Sama seperti yang Rasul Paulus nulis kepada jemaat di Filipi. Emang iya kita hidup di tengah-tengah angkatan yang gak beres lah. Di tengah-tengah komunitas masyarakat yang gak kenal Tuhan. Yang gak percaya sama Tuhan. Dan emang digenapi juga di firman Tuhan. Kasih semakin dingin. Saudara ngelawan saudara.
makin gak ada belas kasihannya. Tapi yang diperintahkan kepada kita, justru kita hidup tadi tuh. Supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda sebagai anak-anak Allah. Gimana sih karakter anak-anak Allah? Ya lihat bapaknya kayak apa. Anak saya Simanjuntak karena bapaknya Simanjuntak. Kalau kita bilang kita anak-anak Allah, harusnya kita punya karakter kayak bapak kita. Kita bawa di DNA-nya, karakternya. Sebagai anak-anak Allah, di tengah angkatan yang gak bener. Supaya kita bersinar, bercahaya di antara mereka. Jadi kita ditaruh di Indonesia walaupun rasa-rasanya kenapa sih jadi WNI? Kayak pengennya tuh jadi warga negara Korea kayak Korea gitu ya kan. Biar bisa toto ketemu Lee Min Ho, supaya gue gak nikah sama dia tuh sama Lee Min Ho kali gue nikahnya gitu kan. Tapi Tuhan punya maksud taruh kita di sini. Supaya kita bercahaya di antara mereka. Jadi tuh bukan Tuhan, aduh taruh di mana ya ini perempuan satu ya. Jadi Indonesia deh kayaknya kurang warganya. Enggak. Tapi dia mau kita memang, dia tahu sejak semula. Dia taruh kita di keluarga seperti apa, di lingkungan seperti apa. Dan dia punya tujuan supaya kita bercahaya. Supaya kita tadi, ayat yang di atas tadi yang Yesus ngomong. Memuliakan Bapamu yang di sorga. Bercahaya depan orang supaya memuliakan Bapamu yang di sorga. Tekanan bisa jadi platform untuk bersinar. Dalam pekerjaan, memang iya skill itu penting. Skill itu penting. Tapi dalam tekanan, skill tuh nomor sekian. Gak ada, skill tuh gini loh. Skill itu gak bikin orang lebih sabar. Skill gak bikin orang jadi lembut, jadi lebih lemah lembut. Enggak. Yang bikin orang lebih sabar, lebih tenang, lebih dewasa, lebih punya hikmat. Bukan skillnya. Tapi relationshipnya sama Tuhan. Kedekatannya sama Tuhan. Bagaimana dia Roh Kudus hidup di dalam dia, bergerak di dalam dia. Menuntun dia untuk meresponi segala sesuatu. Bukan skill. Saudara mungkin bisa main piano, mungkin bisa yang jarinya keriting-keriting kemana-mana gitu. Bisa main lagu klasik yang susah-susah. Tapi dalam tekanan. Emangnya kalau misalnya tanggal segini nih cicilan datang. Emang bisa kamu ke bank terus kamu main piano depan dia? Gak bisa kan. Ketika mungkin salah paham sama suami. Ketika mungkin berat gimana sih kamu mungkin ada salah paham, ada konflik sama anak. Emang bisa nyanyi depan dia gitu seriosa? Enggak kan. Justru dalam tekanan your response yang utama. Dalam ilmu psikologi, kalau saudara pernah dengar, ada 3 cara manusia meresponi tekanan. Yang pertama, fight. Fight tuh yang ngegas aja dulu deh pokoknya. Marah dulu deh, maju dulu deh pokoknya. Bela diri dulu deh pokoknya, ngegas dulu. Mikirnya belakangan. Gas dulu pokoknya. Kalau misalnya ke Mangga 2 gitu, nawar. Ci ini berapa Ci? 2,5 Bu. Malah, mah toko sebelah gak segitu lu, mah yang bener lu nyari untung berapa sih lu? Ah gue tau modal paling 70.000 gila lu. Marah dulu, fight. Contoh. Yang kedua responnya adalah flight. Atau kabur, menghindar, avoiding. Ada orang kayak gitu ya, ada konflik dia memilih untuk lari, kabur. Ada konflik bukannya diselesaikan, kabur, ngilang. Memilih untuk menghindar, gak mau, flight. Ada respon yang ketiga, freeze. Freeze tuh yang bingung. Ketika ngadepin tekanan dia malah ngangengong gitu. Ada orang tahu orang yang demam panggung? Yang kalau di bawah sih kalau ngomong, lancar tuh. Kalau sama teman-temannya, lancar. Giliran, silakan pimpin doa. Bengong, nge-freeze. Itu alamiah. Itu psikologi manusia. Tapi kita diajar untuk merespon dengan F yang lain. Bukan fight, flight, dan freeze. Kita merespon dengan yang keempat, faith. Dengan iman. Orang yang merespon dengan iman gak reaktif, tapi responsif. Bisa tenang dulu, bisa mikir dulu, bisa doa dulu. Gak bergerak oleh daging, oleh emosinya, tapi Roh Kudus yang tuntun. Amin. Musim panas berlalu, kita masuk dalam musim gugur. Musim gugur, tahu kan saudara kenapa pohon-pohon pada berguguran daunnya? Karena kering. Karena kering. Daunnya mulai mencoklat, kering,
dan meranggas. Menggugurkan daunnya, bersiap untuk musim dingin. Ada musim yang ketiga, dryness. Musim kekeringan. Dan inilah waktunya kita to shine in surrendering. Musim yang ketiga, Bos. Bu. Nah, shine in surrendering. Bersinar justru dengan keberserahan kita. Ada musim di mana kita ngerasa stuck. Ngerasa kok gini-gini aja ya. Atau mungkin jangan-jangan kita sebagai perempuan, sebagai ibu rumah tangga udah ngerasa kita gini-gini aja. Udah mau gimana lagi sih jadi ibu rumah tangga. Namanya ibu rumah tangga emang mau apa lagi sih Pastor? Emang ada ibu rumah tangga dapat award gitu? Ibu rumah tangga of the year 2025. Gak ada juga Pastor, gak ada yang saya kejar juga. Udahlah gini-gini aja lah. Kita merasa ya udah emang udah kita gini-gini aja. Ya udah kita mediocre aja. Ya udah kita biasa-biasa aja lah pokoknya. Kita mungkin ada di momen dimana kita mulai menormalisasi itu. Tapi tanpa kita sadar, kita mulai tawar hati. Kita mulai jenuh. Mulai rasanya tuh overwhelmed gitu. Gini lagi. Capek, kering, hambar. Saudara tahu gak? Daud menulis Mazmur itu paling banyak justru di tempat yang kering dan tandus. Bukan di tahtanya. Di gua Adulam dia bisa nulis kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dalam pengejarannya oleh Saul dia banyak menulis Mazmur pujian kepada Tuhan. Dia meratap, dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Justru dalam musim-musim yang di padang gurun itu. Musim yang kering, musim yang tandus. Kemarin kita belajar soal Elia. Di tepi sungai Kerit. Di tengah masa kekeringan. Justru Tuhan mempersiapkan dia untuk Karmel. Untuk kemenangan yang besar. Justru di musim kekeringan. Di masa kekeringan. Di saat rasa-rasanya ya udah surrender aja. Kayak daun yang udah kering, surrender aja. Berserah aja. Yesus pun dibawa ke padang gurun untuk dicobai sebelum dia memulai public ministry-nya. Musim kering bukan tanda kegagalan, Bu. Sekali lagi saya ulang, musim kering bukan tanda kegagalan, tapi justru momen persiapan untuk kita menghadapi hal yang lebih besar. Bangsa Israel harus lewatin padang gurun 40 tahun lamanya sebelum mereka siap masuk tanah perjanjian. Mereka udah terbiasa ratusan tahun jadi budak. Yang udah disuapin. Mereka nggak punya inisiatif, mereka nggak bisa jadi pemimpin, mereka nggak bisa jadi penguasa di tanah mereka sendiri. Mereka sudah terbiasa generasi ke generasi dikasih tahu harus ngapain, dikasih makan sama tuannya sebagai budak. Makanya ketika Tuhan mau bawa mereka untuk jadi penguasa, jadi tuan atas tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, Tuhan harus kikis mereka dulu di musim kekeringan di padang gurun itu. Secara geografis hanya butuh 11 hari berjalan kaki dari Mesir masuk kepada tanah perjanjian. Tapi bangsa Israel harus lewatin 40 tahun. Bayangin dari 11 hari sampai 40 tahun. Hanya 11 hari waktu untuk mengeluarkan bangsa Israel secara fisik dari Mesir ke tanah perjanjian. Tapi butuh 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari hatinya bangsa Israel. Kadang Tuhan izinin kita lewatin padang gurun. Lewatin masa kekeringan. Yang rasanya stuck, kok gini lagi sih, gak ada perbedaannya. Bayangin kalau di padang gurun deh. Pernah lihat kan foto-foto padang gurun gitu? Semuanya pasir aja semua. Gak tahu utara, timur, barat, selatan, gak tahu sebelah mana. Berusaha sebisa mungkin untuk cari oase. Cari sumber mata air. Musim kekeringan. Tapi kadang itu diperlukan. Supaya apa? Supaya di musim kekeringan kita belajar berserah sama Tuhan. Sama kayak Elia. Di musim kekeringan dia belajar bahwa Tuhanlah pengharapannya. Tuhan yang kirim, perintahkan burung gagak untuk kasih Elia makan. Di musim kekeringan. Dryness. Ini waktunya untuk bersinar lewat surrendering.